Lanjutan dari film sebelumnya, alur cerita film kali ini berjudul Don 2. Anak setan ketimpa beton, stop setan yuk kita nonton. Di sebuah kapal pesiar, para bos mafia Eropa yang dipimpin oleh Jimmy Coogan mulai khawatir dengan ulah Don dan mereka sepakat untuk menyingkirkannya. Di sisi lain, film berfokus kepada Don yang cerdik dan tentu saja mengetahui hal itu karena dia telah menyimpan mata-mata di antara mereka. Kemudian, kita diperlihatkan Don yang sedang berada di Thailand dan akan melakukan transaksi narkoba dengan seseorang yang bernama Jarwan dan rekannya. Namun ternyata, mereka semua sudah terkoneksi oleh Jimmy Coogan yang menginginkan Don mati. Akan tetapi, tentu saja bukan hal yang mudah untuk menyingkirkan Don. Dan benar saja, hanya seorang diri Don berhasil membunuh mereka semua. Kemudian di Kuala Lumpur, Malaysia, polisi cantik idaman Don bernama Roma sedang latihan menembak. Lalu datang rekannya bernama Arjun, mencoba merayunya untuk mengajak makan malam di hari ulang tahunnya. Namun sayangnya, Malik yang merupakan atasan Roma memanggilnya. Diketahui Malik sudah memimpin departemen itu selama 37 tahun. Ia berencana untuk mengundurkan diri dan meminta Roma untuk terus menangkap Don. Beberapa saat kemudian, setelah turun dari lift, tiba-tiba mereka dikejutkan karena Don malah berada di kantor polisi untuk menyerahkan diri. Sontak polisi di sana mengeluarkan senjata untuk antisipasi. Tapi Don santai saja, bahkan sempat-sempatnya menggoda Roma dengan sebutan kucing liar. Ternyata, kedatangan Don rupanya untuk meminta Malik agar memberinya kekebalan hukum dan mencabut semua tuduhan terhadapnya di negara Malaysia dan di semua negara. Padahal, faktanya Don adalah buronan dunia. Mendengar itu, Malik tentunya menolak permintaan Don dan menjebloskannya ke dalam penjara. Roma yang mengawal Don menuju penjara, kemudian mencoba mencari tahu apa sebenarnya rencana Don perihal Don yang menyerahkan diri. Padahal selama ini Don begitu sulit sekali untuk ditangkap. Tapi Don hanya menjawab dia menyesali perbuatannya. Setibanya di dalam penjara, banyak orang yang mengenal Don dan meneriakinya. Bahkan salah satu dari mereka yang bernama Fardan, yang dulu pernah dijebak oleh Don menyuruh seseorang untuk membunuhnya namun tidak berhasil. Kemudian Don datang menemui Fardan di lapangan, yang membuat Fardan terkejut dan langsung mencoba membunuhnya. Ternyata Don menjelaskan pada Fardan, perihal Don menyerahkan diri dengan sengaja karena sebenarnya Don ke penjara adalah untuk memberikan penawaran kepada Fardan, yaitu mengajak Fardan melarikan diri dari penjara itu. 2 hari kemudian, kiriman persediaan makanan pun datang. Terlihat di dalam sebuah karung cabai terdapat sebuah bungkusan yang berisi racun. Lalu kemudian, pengacara Don datang membawa sesuatu untuknya dan secara diam-diam meletakkannya di toilet. Lalu saat Fardan menjadi juru masak, ia memasukkan racun tadi ke dalam makanan yang nantinya untuk dihidangkan ke semua narapidana. Akibatnya, di malam hari, seluruh narapidana merasakan sakit perut. Lalu para petugas rumah sakit pun datang dan membawa mereka semua. Di samping itu, Don sudah mempersiapkan sesuatu yang bisa melelehkan jeruji besi. Kemudian ia mengganti bajunya menjadi petugas ambulan, dan akhirnya mereka berhasil kabur dari penjara itu. Di sisi lain, Roma kembali kedatangan Arjun yang kembali mencoba merayunya. Namun lagi-lagi gagal, sebab Roma mendapat telepon terkait kaburnya Don. Kemudian di sebuah klub, Don bersama pacarnya Aisyah dan Fardan merencanakan sesuatu. Don meminta Fardan untuk memberikan informasi tentang kunci penyimpanan di bank swasta milik Boris mantannya bos Fardan. Mereka pun akhirnya berangkat menuju Zurich. Ternyata mereka ke sana untuk mengambil sebuah disk di dalam sebuah kotak penyimpanan milik Boris tadi. Diperlihatkan sebuah foto seseorang yang bernama Fabian Kohl, Presiden Bank Sentral Jerman, yang mempunyai pengaruh dan dihormati semua orang. Namun faktanya, jabatan itu adalah hasil merebut dari pendahulunya yang bernama Werden, yang tewas dalam kecelakaan mobil yang sebenarnya didalangi oleh Fabian itu sendiri dan dibantu oleh Singhania, bosnya Don. Jadi di dalam disk itu ada bukti kejahatan mereka dan akan Don gunakan untuk memeras mereka melalui wakil presiden bank itu yang bernama Diwan, yang merupakan kaki tangan dari Fabian Kohl. Ternyata Don bukan hanya menginginkan uang mereka saja, tapi juga dengan cetakan uangnya. Dan misi besarnya adalah ketika bank akan mengganti cetakan uang lama beberapa tahun kemudian, disitulah Don menyebut dirinya sebagai miliarder. Malik yang mendapat informasi dari kepolisian Jerman, kemudian meminta Roma untuk terbang langsung menuju Berlin dan mengejar Don.
Di sana Roma bertemu dengan polisi dan seorang detektif yang akan membantunya. Rupanya, di acara itu ternyata ada Diwan, wakil presiden Bank Sentral Jerman yang merupakan target dari Don saat ini. Di sisi lain, kita diperlihatkan seseorang yang bernama Ayesha, pacarnya Don. Kemudian Ayesha mengajak Diwan berdansa dan menyelipkan handphone di sakunya. Orang yang bersama Ayesha di awal tadi kemudian menelepon Diwan dan menyuruh melihat isi rekaman di handphone yang diselipkan Ayesha tadi, yang ternyata video itu adalah bukti kejahatan mereka. Orang itu kemudian meminta Diwan masuk ke mobilnya, dan ternyata dia adalah Don yang sedang menyamar. Kemudian Roma yang mengetahui hal itu berusaha mengejarnya. Di sini Diwan menawarkan sejumlah uang yang sangat besar kepada Don, namun Don menolaknya. Don hanya meminta sebuah informasi struktur bangunan gedung bank tersebut dalam waktu 24 jam. Karena Don sangat lihai, Roma yang mengejarnya tadi tidak berhasil. Kemudian Fabian Kohl yang diberitahu tentang hal ini langsung memerintahkan Diwan membunuh Don karena isi disk itu bisa menghancurkan mereka berdua. Lalu seseorang pembunuh bayaran yang bernama Abdul Jabbar disewanya dan dibayar 5 juta dolar. Kemudian di sisi lain, seorang peratas komputer direkrut oleh Don untuk membantunya dalam misi ini. Dia bernama Samir Ali. Don kemudian menghubungi Diwan agar menemuinya di depan sebuah gereja di Berlin untuk mengambil informasi denah bank yang dimintanya tadi. Singkat cerita, tibanya di sana Diwan berencana menjebak Don dan memerintahkan Jabbar untuk membunuhnya. Beberapa saat kemudian, Don kembali menghubungi Diwan dan mengarahkannya ke sebuah bis umum. Lalu di dalam bis itu, Diwan menyerahkan denah bank berikut kode akses dan protokol keamanannya kepada Don. Di sini diketahui cetakan uangnya berada di dalam sebuah lemari besi dan akses masuknya ada pada sidik jari dan suara Dr. Schneider, yaitu kepala teknisi di bank itu. Setelah itu, Don memberikan Diwan handphone dan kamar di sebuah hotel, lalu menyuruhnya menunggu hingga Don menghubunginya. Di sisi lain, Jabbar siap membunuh Don, namun ternyata Don sudah mengetahui hal itu. Kemudian dengan santai ia masuk ke sebuah gedung menuju lantai paling atas. Di atas gedung itu, Jabbar hampir saja menembaknya, namun gagal karena Don sangat lincah. Beberapa saat kemudian, Jabbar dan anak buahnya terjebak dalam mobil setelah Don mengangkatnya di sebuah tempat rongsokan. Don bisa saja dengan mudah menghabisinya, tapi dia memberikan penawaran kepada Jabbar. Don akan membayar 3 kali lipat bayarannya melebihi apa yang dijanjikan oleh Diwan. Fardan awalnya tidak setuju rencana itu, namun Don menjelaskan ia bermaksud mengorbankan Jabbar dan anak buahnya setelah cetakan uang itu berhasil didapatkan. Lalu Don menghubungi Diwan dan sangat marah kepadanya karena menyewa seseorang untuk membunuhnya. Seketika, Diwan ketakutan karena Don masih hidup. Di markasnya, Don mulai merencanakan misinya. Ali bertugas meretas sistem keamanan bank tersebut. Namun dia juga mengingatkan tentang sistem keamanan berlipat ketika menuju ruang cetakan uang itu. Karena Ali tidak bisa mematikan sistem listrik di ruang tersebut, sebab jalurnya yang berbeda. Kemudian Ali menjelaskan, selain logam detektor, bagasi X-ray, dan puluhan CCTV berada di sana. Dan jika pintu besi tersebut diledakkan, maka gas kimia akan terlepas yang bisa membuat mereka pingsan selama 12 jam. Dan lantainya pun juga dipasangi sistem keamanan. Persiapan misi mereka mulai dilakukan. Mereka membuat mobil yang sama persis dengan bank tersebut. Dan satu lagi adalah mobil pemadam kebakaran. Fardan bertugas menjadi Interpol dan bertemu dengan Dr. Schneider untuk mengambil sidik jarinya. Di sini, Don melihat sebuah pakaian selam dan tabung oksigen, kemudian meminta Ayesha mengirimkan ke bank tersebut. Puluhan bahan peledak juga mereka siapkan kepada si Jabbar untuk keluar dari bank tersebut melalui lorong bawah tanah. Dan Ali akan menunggu mereka di sebuah mobil polisi rancangannya tadi. Ternyata di belakang Don, Fardan mengungkap fakta sebenarnya, bahwa Don mengorbankan Jabbar kepada polisi. Tentu saja informasi itu membuat Jabbar marah dan berniat langsung menghabisi Don. Namun Fardan menahannya, dan mereka merencanakan akan menghabisi Don setelah cetakan uang itu mereka dapatkan. Malik yang mendapatkan informasi tentang Diwan, kemudian memintanya untuk menemuinya. Kemudian Ali bersama anak buah Jabbar menyamar menjadi security bank.
Kemudian mereka meretas CCTV bank tersebut. Ternyata Don bersembunyi di dalam bagasi mobil Diwan agar bisa memasuki bank tersebut. Di sisi lain, Japar dan anak buahnya bersiap dengan mobil pemadam kebakaran mereka. Tak diduga, Malik dan timnya tiba-tiba datang. Karena Ali melihat mereka lewat CCTV. Diwan sangat terkejut dengan kedatangan polisi karena Don akan marah mengetahui hal itu. Terlihat Don sedang menyusuri lorong lift dan Malik persis berada di bawahnya. Waktu menunjukkan tempat jam 5. Dan di sana situasi mulai rusuh. Japar dan anak buahnya tiba di lokasi dengan menyamar menjadi pemadam kebakaran akibat ledakan besar terjadi. Semua orang di gedung tersebut berhamburan keluar. Namun puluhan lainnya mereka sekap untuk dijadikan sandera. Di sisi lain, Fardan berhasil mengambil kunci akses ruangan cetakan uangnya. Kemudian gabungan polisi Jerman datang lagi dan mengamankan area gedung tersebut. Japar mulai menjalankan aksinya. Dia membunuh para petugas keamanan di sana. Don dengan santainya menghubungi Malik. Dia terkejut bahwa Don lah dalangnya. Lalu Don meminta berbicara dengan Roma, kucing liarnya itu, untuk menggodanya. Di sana Don meminta semua pasukan polisi mundur, jika tidak ingin ada ledakan lainnya. Namun kepala polisi menganggap Don membuat gertakan saja. Dan dalam hitungan detik, ternyata mobil pemadam kebakaran yang dibawa Japar tadi meledak. Di sisi lain, Don masih saja sempat menggoda Roma sebelum masuk ke ruangan besi tersebut. Kemudian Don masuk merangkak melalui atap ruangan tersebut. Lalu menggunakan sidik jari dan suara Dr. Schneider, Don berhasil mendapatkan cetakan uang itu. Don sepertinya sudah mengetahui rencana Fardan dan Japar yang akan menghabisinya, kemudian meminta Ali pergi dan melumpuhkan anak buah Japar. Dan benar saja, Don dipaksa memberikan cetakan uang tersebut dan hampir saja dibunuh oleh mereka. Ternyata paket baju selam yang dikirim oleh Aisyah tadi berada di gudang bank tersebut yang merupakan bagian dari rencana Don dan langsung menggunakannya. Dua anak buah Japar yang mengejarnya berhasil Don bunuh, lalu Don menyelam untuk bisa keluar dari gedung itu. Tak diduga ternyata Ali menelpon polisi, lalu setelah Don berhasil keluar, Malik sudah siap untuk menangkapnya. Don tidak bisa berkutik. Kemudian Roma memborgolnya dan masih saja Don menggodanya, alas si boy. Di dalam gedung, Fardan dan Japar meminta Malik menyiapkan helikopter dan pesawat di bandara untuk mereka kabur. Jika tidak, para sandera akan mereka bunuh. Roma kemudian meminta Don menunjukkan jalan dia masuk menuju gedung tersebut. Namun atas informasi itu, Don meminta imbalan kekebalan hukum untuknya. Dan tentu saja Malik menolaknya. Karena hal itu Don lebih baik berbicara dengan Diwan, karena dialah yang dapat berempati kepadanya. Diwan yang merasa terpojok dengan fakta kejahatannya di dis itu, kemudian mengabulkan permintaannya. Akhirnya Don pun berjanji akan membantu melepaskan para sandera dan menjinakkan peledak yang ada di sana. Kemudian, Roma dan timnya bersiap memasuki gedung tersebut. Don yang sepertinya cemburu ketika Arjun melarang Roma masuk ke dalam gedung tersebut, lalu dia mengungkapkan dengan penuh perasaan, ingin menjadi bebas yang membuat Roma tersentuh. Melalui jamnya, Don meledakkan pos 3 yang mengakibatkan dua anak buah Jabar terbunuh. Don pun berhasil menyelamatkan Roma. Saat Jabar dan Fardan akan meledakkan bom di sana, ternyata gagal karena Don sudah menjinakkan semuanya. Dan akhirnya mereka mengancam membunuh seseorang perempuan yang menjadi sandera. Mengetahui hal itu, Don mencoba menyerahkan dirinya kepada mereka. Roma pun bersikeras untuk ikut dengannya. Di sana Fardan kemudian memaksa Roma untuk menembak Don. Namun karena Roma sudah terjatuh ke dalam rayuan Don, tentu saja Roma tak mau melakukannya. Namun Jabar tetap mengancamnya dengan memerintahkan dalam hitungan ketiga, jika Roma tidak menembak Don, maka dialah yang akan ditembak. Dan akhirnya Roma pun tertembak. Don yang marah kemudian kembali mencoba melawan mereka.
Kemudian, Don menghubungi Malik untuk meminta surat kekebalan hukumnya dan membawa Ali masuk ke gedung tersebut. Sebuah tas berisi cetakan uang, Don ambil dan diberikan kepada polisi dan mengancam Ali karena pengkhianatannya itu. Don pun membawa Roma yang pingsan tadi dan meminta Arjun untuk menjaganya. Kemudian Don pun memberikan kaset rekaman kejahatan Jimmy Coogan bersama Fabian Kohl, Presiden Direktur Bank Jerman, kepada wakilnya Diwan. Namun dalam perjalanan, Diwan yang membawa cetakan tersebut tewas setelah mobilnya meledak dan sebenarnya itu adalah ulah Don. Kemudian Jimmy Coogan, mafia besar di Jerman itu, ditangkap polisi juga. Lalu Fabian Kohl pun merasakan hal yang sama. Dan terlihat juga Vardan yang tak dibunuh oleh Don kembali masuk ke dalam penjara. Di sisi lain, Ali bersama istrinya sudah berada di rumahnya. Dia mendapatkan sebuah paket hadiah dari Don. Dan disinilah terungkap ternyata semua ini adalah settingan yang telah direncanakan oleh Don dari sejak awal. Yang pertama, yaitu Ali yang sengaja melaporkan ke polisi, itu adalah rencana Don, karena dia bisa terbebas dari semua kejahatan ini setelah mendapat surat kekebalan hukum dari Malik akibat negosiasi tadi. Jadi sebenarnya, Don sengaja menyuruh Ali untuk melaporkan agar polisi tahu bahwa dia berniat baik dan tidak ada campur tangan dengan kejahatan yang terjadi. Dan yang kedua, permainan olah perasaan yang dilakukan oleh Don kepada Roma. Sehingga di momen ketika Roma akan menembaknya, dia terlanjur baper dan Roma yang menjadi korbannya. Dan yang ketiga, Don telah menukarkan cetakan uang asli dengan cetakan uang palsu yang dibawa Diwan tadi, agar polisi beranggapan cetakan uang itu hangus ikut terbakar bersama Diwan. Jadi cetakan uang yang asli sudah Don amankan dan polisi tidak akan mencurigainya. Don memanglah lihai dalam mengelabui musuhnya, bahkan polisi internasional pun bisa ia permainkan. Akhirnya musuh Don mati dan yang hidup di penjara. Lalu film pun selesai dengan Don yang mengucapkan kalimat ciri khasnya, yaitu tidak hanya sulit menangkap Don, bahkan mustahil. Jadi bagaimana menurut kalian film Don 2 ini? Baiklah, terima kasih sudah menonton.